Tanah tumpah darahku, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bung, saudara-saudara, Pancasila, Indonesia, tanah airku. Itu tampaknya dua kekuatan yang kita bisa sebut dua kekuatan politik, dan bisa kedua-duanya disebut ideologi. Ideologi Pancasila, ideologi kebangsaan. Dua unsur itu dekat dengan kita. Kita sebagai pribadi dan kita sebagai bangsa. Pancasila disosialisasikan melalui cara-cara, melalui strategi yang lembut dan bagus, dan tidak terasa bahwa kita sedang melakukan suatu sosialisasi ideologi. Tidak terasa, karena dari zaman kita kanak-kanak sampai sekarang, itu dalam upacara rutin di sekolah, setiap hari Senin kita membacakan Pancasila. Setiap hari Senin kita menginternalisasi. Barangkali belum menghayati, karena itu berlaku buat kanak-kanak, tapi kita menginternalisir, membuat unsur-unsur ideologi itu mengalir dalam diri kita, mengalir dalam darah kita, mengalir dalam tarikan nafas kita, mengalir dalam hidup kita, dan kukuh dalam tradisi. Itu menjadi sesuatu yang kukuh dalam tradisi kita. Tradisi apa? Ya tradisi pendidikan. Tradisi pendidikan, anak-anak dididik dengan cara yang terasa tidak mendidik, terasa seperti anak-anak main-main, melalui upacara tadi, dan kemudian ya sudahlah kita lembagakan, ada yang membacakan Pancasila, dan begitu tadi, membuat Pancasila itu kita sosialisasikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang mengalir begitu saja. Pancasila mengalir dalam diri kita. Pancasila mengalir dalam tradisi kita. Pancasila ya bukanlah sesuatu yang asing, bukan. Dia bagian dari kita. Mulainya supaya menjadi bagian dari kita itu, memang kita telah memilih pendekatan yang sangat tepat. Termasuk itu melalui zaman dahulu itu namanya pendidikan moral Pancasila. Pendidikan moral Pancasila. Sekarang ini ada, itu sebagai tradisi dalam pendidikan itu berganti. Sekarang menjadi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Makanya urusan kewarganegaraan yang bisa disimbolkan antara lain ya semangat keindonesiaan oleh lagu Indonesia Raya tadi itu, dan saya susul kemudian dengan Pancasila, kebangsaan dan Pancasila. Dua unsur yang saling melengkapi, dua unsur yang seolah-olah saling mencari, karena kita bikin mereka saling bertemu, membuat kita punya dasar negara. Kenegaraan hidup di atas suatu dasar dengan 5 sila yang kita kenal. Nah, PPKN sebagai cara pendekatan sosialisasi melalui pendidikan. Anak dididik, disuruh memikirkan, disuruh memahami dengan cara menghafal. Tidak salah, menghafal dalam konteks memahami itu keren. Nah, bagaimana memahami dan kemudian melakukan internalisasi kembali yang lebih dalam,
yaitu penghayatan. Anak-anak boleh diajari menghayati Pancasila itu dengan kadar penghayatan kanak-kanak dengan cara pendidikan yang dilakukan. Buat kanak-kanak, partai politik yang memiliki komitmen yang sangat setia untuk mengerjakan tugas-tugas kenegaraan, menjadi tugas kepartaian macam ini, saya kira itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya tentu yang lain-lain itu juga begitu, tapi saya ingin agak memberi porsi lebih dengan suatu garis bawah yang tebal bahwa yang paling devoted, paling setia, dan menganggap itu bagian dari perjuangan kepartaiannya, perjuangan ideologisnya, itu nampak paling jelas pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, sosialisasi seperti ini bentuknya bisa berubah ketika Orde Baru mengambil suatu keputusan untuk melakukan yang namanya penataran P4. Pokoknya penataran P4 yang berhubungan dengan Pancasila. Penataran itu dilakukan di kantor-kantor untuk calon pegawai yang baru akan menjadi pegawai ditatar itu lebih dulu. Nah, pilihan strategi dan wadah sosialisasinya itu penataran. Agak berbeda dengan wadah pendidikan. Wadah pendidikan memberi anak didik kesempatan merenungkan, kesempatan memikirkan. Dulu pendidikan Pancasila P4 itu sampai ke mahasiswa. Ya meskipun mahasiswa ya agak senep lah. Itu karena approach, mendidikkan sesuatu ideologi yang tidak bisa membuat kita terlalu berpikir bebas. Melalui penataran. Namanya penataran, itu artinya kamu mangap, Pak, jejelin. Beda dengan apa yang namanya anak-anak di sekolah. Andai kata modelnya diskusi. Nah, kalau diskusi agak lebih merdeka. Andai kata modelnya seminar merdeka. Beda sama penataran. Jadi ada jejak-jejak sejarah kita itu suatu cara sosialisasi yang pernah kita tempuh tidak terlalu tepat. Malah menimbulkan suatu kecenderungan anak-anak mereka yang ditatar itu seolah-olah mau ngelepeh Pancasila, dijejali itu dilepeh. Karena itu keliru approach. Mereka dalam penataran itu saya masih ingat, itu didengungkan Pancasila ideologi terbuka, bebas untuk didiskusikan, dikritik. Ya tidak ada lah. Ideologi tidak boleh terbuka, ideologi tertutup. Terbuka untuk apa? Kalau kita mendiskusikan, Pancasila, nah, sila pertama itu apa? Didiskusikan begini-begini dan dalam kehidupan masyarakat, ketuhanan didiskusikan supaya kita lebih akomodatif pada manusia lain, pada warga negara lain, pada kelompok agama lain, itu keren. Tapi kalau Pancasila disebut ideologi terbuka, tapi sebenarnya tetap 5 sila itu, dan saya akan mendukung lebih baik tetap 5 sila. Jadi terbuka, kata terbuka itu ya janganlah. Pancasila tertutup, cukup 5 ideologi, jangan digoyah-goyah, jangan ditambah. Kalau terbuka itu kan seolah-olah Pancasila itu masih belum jadi, masih belum kelar. Padahal sebagai ideologi Pancasila itu final. Barang yang sifatnya final, yaitu tertutup. Yang final tidak boleh diubah-ubah, digoyah-goyah lagi. Nah, sekarang ini yang kita bicarakan ini cara sosialisasi. Kita penting membuat Pancasila itu dimengerti oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan mulai dari kanak-kanak yang masih murid-murid sampai kepada yang sudah tua-tua. Memang ini penting. Nah, pentingnya bukan seperti cara Orde Baru yang melakukan indoktrinasi Pancasila. Wah, ngeri.
ketika sesuatu diindoktrinasi, padahal itu maksudnya cuma membuat bangsa kita paham Pancasila, bisa mengerti unsur-unsurnya, bisa menghayati dan merasakan betapa indahnya ketuhanan, betapa indahnya sila-sila sampai 5, betapa indahnya semua itu kita hayati. Nah, tapi ketika cara mensosialisasikan itu berbau-bau dan agak jelas itu doktriner, jejal, dan itu yang membuat kita agak trauma. Di Orde Baru dulu itu Pancasila itu menjadi instrumen hegemoni. Pokoknya pemerintah mewajibkan Pancasila itu menjadi begini, laksanakan. Jangan ada ideologi lain. Lalu diteriakkan supaya ada asas tunggal. Asas tunggal. Tidak ada toleransi bagi pemerintah militer. Bagi suatu organisasi tidak boleh punya asas yang lain. Kalau asas organisasi sebenarnya tidak akan menjadi masalah. Asas organisasi itu bukan dan tidak melukai asas kenegaraan. Asas organisasi tidak akan merusak dasar-dasar negara kita yang 5 ini. Tapi itu pokoknya dijejalkan. Ya sudahlah, perkara menjejalkan dan perkara memanipulasi Pancasila menjadi instrumen yang namanya hegemoni, menguasai. Dan begitu keras, caranya keras. Sosialisasi itu mendidikkan. Syukur buat diceritakan melalui dongeng-dongeng. Melalui dongeng-dongeng Pancasila. Enak di Jawa itu, di masyarakat Jawa, seingat saya barangkali itu justru sebelum ada penataran, itu berlangsungnya proses sosialisasi itu lembut, melalui tetembangan. Di dunia seni, dunia pewayangan, orang boleh bernyanyi-nyanyi tentang Pancasila dan menjelaskan sila-sila itu dalam hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oh, menarik. Itu estetik. Pendekatan itu begitu estetik. Dan kita ingat ya, saya ingat itu ada lagu, ada tembang Dandang Gula, dan itu menembangkan Pancasila. Ponco silo dasaring nagari, kang kapisan manembah meringalah kamanungsan nomor lorone. Saya tidak ingat secara keseluruhan, tapi yang penting bagi kita semuanya bahwa benda itu ada di masyarakat, bahwa tembang itu yang saya sebut benda itu merupakan instrumen sosialisasi yang begitu indah, sosialisasi yang poetik. Gitu kalau bahasanya orang-orang antropologi. Orang-orang antropologi senanglah itu dengan romantisasi tentang the politic and the poetic. Apa segala itu, biarpun itu politik, tapi ini poetik. Jadi ini kira-kira juga the politic and the poetic of Pancasila socialization. Kan keren itu. The politic and the poetic of Pancasila socialization. Jadi unsur itu isinya apa? Isinya kita merawat tradisi. Rawat tradisi, jaga Pancasila. Ini patut saya ingin menegaskan ini. Diskusi ini bagian dari cara sosialisasi ini kita sebut judulnya rawat tradisi, jaga Pancasila. Nah, mengapa begitu normatif pendekatannya? Ya, kita untuk ideologi bersikap normatif pada ideologi tidak begitu salah, tapi akan begitu keren andai kata kita bisa temukan yang lain. Tapi saya menemukan rawat tradisi itu bagian dari pendekatan akademik. Ini ilmiah. Jadi saya merawat ilmiah bukan dengan cara yang namanya memaksakan, bukan yang namanya indoktrinasi. Nah, akan menjadi keren. Rawat tradisi, jaga Pancasila.
Mengapa kita mesti begitu? Karena Pancasila ini diancam lah. Sekarang ini terancam oleh ideologi-ideologi keagamaan, ideologi-ideologi transnasional. Barang yang datang dari jauh atau barang yang kita datang-datangkan. Artinya ada kekuatan-kekuatan dalam masyarakat kita ini yang sebenarnya menolak Pancasila lah dengan ideologi, dengan argumen-argumen apa. Ya, kita tidak bisa. Ketika kita sudah bilang hiduplah Indonesia Raya, kita sudah bilang gitu, lalu kita susul Pancasila. Dua kekuatan yang menjaga Pancasila, yang menjaga kehidupan kita, dua kekuatan yang merawat tradisi kita, yang memperkaya diri kita. Itu dulu ditemukan oleh Bung Karno melalui suatu kerja. Saya kira sebutannya kerja Bung Karno itu kerja ilmiah, kerja akademik, bertahun-tahun yang lama, tahun-tahun panjang Bung Karno menghayati dan berusaha menemukan, sampai ditemukanlah 5 unsur itu dan mendapat konsensus dari seluruh bangsa kita untuk menjadi dasar. Nah, tiba-tiba Orde Baru melakukan itu sebagai itu manipulasi, itu manipulasi, itu penyimpangan terhadap Pancasila, karena Pancasila dipakai menjadi benteng bagi kukuhnya kekuasaan. Pancasila sekali lagi menjadi instrumen hegemoni. Nah, itu ada yang keliru dalam hidup kita. Kita bikin bersih. Kita bikin bersih. Sekarang Pak Jokowi mempunyai suatu cara menghidupkan kembali Pancasila, tapi tidak akan sama dengan apa yang dilakukan di dalam masa Orde Baru untuk kebutuhan politik kekuasaan. Pancasila di tangan Pak Jokowi ini menjadi unsur kekuatan politik bagi kehidupan seluruh warga negara Indonesia. Sosialisasi 5 dasar itu menjadi janji bagi pemerintah untuk mewujudkan spirit membuat rakyat hidup makmur, adil, dan makmur adil itu masih kita sebut berdasarkan Pancasila. Ya, kalau makmur dan adil berdasarkan Pancasila, suatu cita-cita ideologi yang keren, ini cita-cita ideologi yang keren, dan yang paling keren saya kira karena kita menolak kekuatan-kekuatan ideologi transnasional, ideologi-ideologi keagamaan yang akan merenggut Pancasila dari kehidupan kita. Oh, tidak bisa. Sosialisasi Pancasila, mari kita pertahankan tradisi, perlihatkan hidup kita itu mengalir bagai air jernih dari puncak gunung, dan itu aliran Pancasila. Ya, kita pertahankan itu. Bahwa itu melalui apa? Sekarang melalui PPKN, saya kira PPKN harus dipertahankan. Dan meskipun agak sedikit bosan ya, upacara demi upacara itu, anak-anak tetap melakukan sesuatu seperti bersumpah kepada Pancasila. Ya, namanya pendidikan, memang ada unsur yang bersifat rutin dan membuat anak bosan dan sebagainya. Tapi ya kita mintalah anak-anak jangan bosan, karena kita terancam oleh ideologi yang ingin merenggut Pancasila, ingin merenggut bangsa kita dari tangan kita, dari kehidupan kita untuk diganti sesuatu. Wah, ini bahaya besar, sangat besar bahaya itu, sangat besar. Maka sosialisasi, berdirinya BPIP kayak sekarang ini tidak akan sama dengan Pancasila. Barangkali inilah yang paling penting bagi kita saat ini, kita membangun kesadaran yang sangat jelas. Kita merawat tradisi, jaga tradisi, selamatkan Pancasila, jangan dirobek-robek oleh kekuatan-kekuatan durjana. Ini milik kita. Ini milik kita pribadi-pribadi, kita hayati. Ini milik bangsa kita dan bangsa kita dengan cara yang panjang, yang barangkali agak susah, berusaha menghayati Pancasila. Terima kasih.